semuanya, saya Asima Rona Hutapea, Wakil Pialang PT Handal Semesta Berjangka. Hari ini kita kedatangan tamu spesial kita nih untuk para trader yang aktif di Kaskus atau grup Facebook. Pasti tahu siapa dia. Ini orangnya Pak Ancol. Oke, selamat siang Bu Sisi. Selamat siang semua. Ya. Oke, ini mungkin udah pada tahu saya, tapi yang belum tahu, saya ini Ancol. Ya, saya moderator di Forum Kaskus, oke, dari tahun 2004, dan saya juga moderator di grup Facebook RTI. Ya, RTI itu Republik Trader Indonesia, gitu, oke. Kalau misalnya pada belum join, boleh join aja, gratis kok, ya, oke, di Forum Kaskus sama di grup Facebook yang RTI. Oke, itu Bu. Baik, terima kasih untuk perkenalannya Pak Ancol. Saya ada sedikit ngobrol santai dengan Pak Ancol. Selamat datang Pak di PT Handal Semesta Berjangka. Kita akan tanya-tanya sedikit nih pengalaman beliau tentang trading untuk para sobat kita trader semua di HSB. Seperti kita ketahui Pak Ancol aktif di komunitas Kaktus ya Pak ya. Kaskus, betul, Forum Kaskus. Kemudian di mana lagi tuh Pak? Saya di RTI juga. RTI Facebook. juga ya? Betul. Oh gitu. Di dalam komunitas itu banyak Pak pesertanya Pak? Oh banyak. Banyak kalau di Kaskus sampai berjuta, kalau di RTI itu tuh sekarang udah sampai 200.000. Baik. Betul. Mereka itu kebanyakan para trader pemula atau trader yang sudah berpengalaman ya Pak? Campur sih. Campur, kalau namanya ya? komunitas ya, orang mana-mana masuk. Oh baik. Kebanyakan orang Indonesia atau mereka lebih cenderung tinggalnya di luar Pak? Lebih ke Indonesia. Indonesia ya. Betul, baik, yang dibahas biasanya di dalam komunitas itu apa aja Pak? Banyak juga sekarang technical, fundamental. Kadang juga nanya-nanya broker gitu. Ya. Karena yang benar-benar orang awam nanya apa itu forex juga ada gitu. Ada ya. Baik. Menurut Bapak ya. Ya baik. Apakah Bapak sebelumnya pernah tahu HSB atau Handal Semesta Berjangka dengan aplikasinya, pernah mencoba aplikasinya atau baru dengar aja? Saya tahunya dari YouTube, Pak. YouTube, oke. HSB Kemudian Investasi. Saya tahunya itu tadinya pelatihan. Saya tahunya betul. Baik. Saya belum tahu yang tentang aplikasi atau yang lainnya gitu. Baik, baik. Jadi sekarang Bapak tahu HSB adalah PT Handal Semesta Berjangka yang teregulasi oleh Bapepti. Dan di sini kita mau sedikit lah tahu tentang trading nih dari Pak Ancol ya. Baik. Beberapa hal yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Silakan Bu Sisi. Sudah berapa lama nih Bapak kenal trading dan dari umur berapa Bapak tahu trading Pak? Ya, saya itu dari cukup lama loh. Iya. Saya dari umur 20-an sih. Sekitar 2004 saya yakin tahu. Ingat banget saya 2004 saya udah mulai. Udah mulai trading. Begitu. Udah mulai belajar-belajar Kak. Belajar-belajar. Oke. Mulainya itu di pair apa yang dulu Bapak coba Pak? Aduh, saya cerita dikit nggak apa-apa boleh ya? Boleh. Soalnya waktu itu saya diracunin sama teman saya terus terang gitu. Waktu itu zaman-zamannya lagi tiap minggu tuh banyak kayak seminar gratis di hotel mana, hotel sini gitu. Teman saya ajakin saya gitu, saya datang ke salah satu seminar lah, gitu. Waktu itu seminarnya masih tentang instrumennya bukan forex, gitu. Jadi dia bilang ini maksudnya sebulan dapat 50% gitu, ada yang dapat 100% gitu. Kan saya orangnya gimana ya? Orangnya saya penasaran dan kritis juga gitu. Iya. Kok bisa? Waktu itu, masa sih iya? Masa sih apa benar gitu? Sebulan bisa segini? Baik. Bisa 50%, 100%? Kok gitu bisa cepet make money ya? Baru pikirannya orang awam kan kalau begitu kan, wah bisa cepet kaya gitu kan? Terus abis itu sampai rumah baru saya mulai search gitu, saya search di internet web gitu, yang tentang instrumen tersebut gitu. Baik. Nah abis itu saya makin tertarik, nah, abis itu saya pelajari gitu. Nah setelah setahun kemudian baru dikenalin yang namanya forex. Nah, makin saya penasaran juga gitu, katanya forex tuh volatilnya tinggi, terus dapatnya gainnya bisa cepet gitu. Nah 2005 baru saya benar-benar fokus banget sama forex. Forex ya. Berarti kalau boleh saya tahu itu Bapak kira-kira di umur berapa itu Pak? 29 lah. 29 ya. Iya betul. Masih cukup muda lah ya Pak. Itu pakai uang orang tua apa sudah pakai uang sendiri Pak? Uang kuliah saya. Saya waktu itu kuliah S2 gitu loh. Sambil kerja-kerja juga gitu, ngajar juga. Memang saya passion saya di ngajar. Ngajar juga sama kuliah juga. Jadi ya saya pakai uang kuliah saya sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Berkembang nggak Pak uang itu? Ya awal-awal pastilah takut-takut gitu. Ada berkembang dikit terus kalau
rugi kayaknya gimana gitu, Iya. itu pasti ada lah. Ya. Gitu. Oke, tapi ya syukur alhamdulillah ya pelan-pelan lah Pelan-pelan ada balik progresnya. lagi progresnya. Oke. Tahu trading tadi dari temen ya, Pak ya? Betul, diracunin temen saya, Oke. kalau nggak saya nggak tahu, Nggak bener tahu loh. ya. Oke. Diracuninnya tapi ke arah yang positif ya, Pak ya? Ya mudah-mudahan sih ke free-nya doang sih. Iya, Free karena webinarnya. ketertarikan dari si cuannya tadi Iya, itu. betul. Kemudian mungkin dengan itu kan istilahnya kayak kita punya side job ya, Pak ya. Trading Ya, itu kan seperti betul, kita betul. punya side job ya. Betul, Kita betul. nggak perlu bayar karyawan, Betul. kita hanya punya aplikasi dimanapun Betul, betul. kita bisa bekerja. Ya, betul. Mungkin seperti itu, makanya Bapak jadi lebih mendalami si trading itu tadi ya, Iya. Pak. Oke, Sisi. itu para trader, sobat muda, boleh diambil tuh hikmahnya. Kemudian nih, Iya, baik. Bapak otodidak atau ada mentor yang bantu Bapak untuk mengenal trading, Pak? Waktu tahun 2004-2005 tuh kan saya awal-awal tuh trading juga masih sedikit sih, ya oke, dan maksudnya online juga belum banyak. Jadi untuk mentor yang benar-benar itu terus terang belum ada. Belum ada. Jadi ya baik. kebanyakan baru tahu kulit-kulitnya doang lah. Jadi saya kebanyakan dari ya forum luar, Forum dari luar luar. negeri gitu, yang Oke. pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya otodidaknya dari sana, konsultasi segala macam. Tapi memang lebih fokus, lebih banyak berkembang saya di otodidak tahun Oke. itu. Betul. 2004 YouTube 2004. belum seramai sekarang ya, Pak ya? Belum. Jadi masih buku-buku lah, masih buku Buku-buku ya. e-book gitu, Ya. masih kadang kita print sendiri. Ya. Zaman dulu nih, Pak. Baik. Kalau ilmu trading itu gampang didapatkan atau justru sulit didapatkan, Wah, Pak? sulit. Sulit Terus ya? terang, sulit. Jadi saya waktu itu kan aktif di Kaskus ya, di Baik. forum itu. Saya nanya juga nggak ada yang jawab. Gitu juga nanya juga jawabnya juga ya asal jawab, ngasal gitu. Agak susah lah mencari kebenaran gitu. Kebenaran Jadi ya. ya kebanyakan otodidak ya. Ya. Agak sulit bener-bener, agak sulit. Betul. Betul. Dan di zaman 2004 tuh setahu saya tuh trading nggak ada yang margin kecil ya, Pak ya? Di atas Oh ya, 100 margin. juta ya. Betul. Itu Belum betul. ada mini account ya, Pak ya? Belum, Di belum Indonesia ada. ya, kita Betul. bicara di Indonesia ya, Pak. Betul, Konteksnya di Indonesia. Betul. Biasanya pialang-pialang itu menarik dana dari nasabah itu dengan margin di atas 100 juta ya, Betul, Pak. itu betul. Karena di saat itu belum ada yang namanya mini account. Betul, ya. waktu itu. Oke. Kemudian apa sih, Pak, perbedaan trading zaman dulu sama trading yang zaman sekarang nih, Pak? Zaman sekarang udah enak sih. Udah enak ya? Lebih enak. Apa-apa tinggal search aja gitu Search loh. aja ya? YouTube juga video juga udah banyak Udah gitu. banyak ya? Betul. Ya zaman dulu kita harus lebih mandiri deh. Betul. Lebih coba-coba sendiri gitu. Oke, kalau zaman sekarang tuh mentor banyak, tinggal pilih aja lah yang sesuai, yang bagus, yang mana. Betul. Paling begitu loh, Bu Siti. Dan biasanya, Pak, pialang-pialang itu sudah mulai menyediakan si mentor-mentor itu Betul, tadi. zaman dulu nggak ada, Bu. Nggak ada ya, Pak Nggak ya? ada, saya tahu, inget banget kok zaman Iya. dulu nggak ada. Biasanya marketingnya malah gini, biasa aja deh Pak yang tradingin, Bapak tinggal beres aja. Bener nggak, Pak ya? Makin lama si nasabah makin nggak ngerti apa-apa. Iya, betul, Nah, kalau betul. zaman sekarang, apalagi di Handles bisa berjangka nih para trader semua, kami menyediakan mentor-mentor khusus yang bisa membantu para nasabah untuk trading. Tapi kita kembalikan lagi, Pak. Iya. Bisa belajar dari luar, Ya. bisa langsung belajar di Handles Semesta Berjangka. Tapi kita tidak mentradingkan akun nasabah. Kenapa? Karena kita mau menjaga hubungan baik dengan para nasabah ya. Kalau profit kita sahabat, kalau rugi kita musuh. Benar nggak, Pak? Jangan sampai begitu dong. Ya, itu. Nggak boleh Konteksnya kan biasanya seperti itu. Iya. Jadi tidak saling percaya. Nah, ini yang Iya. kita hindari ya, para sobat trader. Jadi aktiflah selalu masuk ke komunitas, kemudian rajinlah selalu bertanya kepada para mentor. Kalau di HSB kita kenal dengan Relationship Manager atau RM. Nah, setiap nasabah biasanya ada RM-nya, Pak. Oh gitu ya. Gitu. Dulu sih nggak ada sih, Bu, bener, Bu. Nggak Ya ada seperti ya? yang Ibu bilang gitu loh. Apa ya, marketing tradingin segala macam, terus klien juga lepas tangan, itu sebenarnya nggak bagus sih. Iya. Klien juga nggak tambah pinter gitu, oke, dan juga resiko juga mereka kayak lempar ke orang, itu sebenarnya nggak bagus kayak Padahal begitu. kalau ketemu Pak Ancol mungkin dananya terselamatkan tuh karena dibantu. Nah, jangan khawatir ya. Nanti next berikutnya ada sesi lagi yang akan memperdalam lagi teknikal dengan Pak Ancol. Kita upayakan ya, Pak ya, secepatnya ya. Baik. Waktu itu Bapak modal awal trading berapa ya, Pak? Wah, lumayan loh, Bu. Itu uang kuliah saya masukin loh, 5.000 US loh. 5.000 Betul US loh, ya. harusnya sih nggak boleh sih. Tapi ya waktu itu juga nggak ada yang ingetin saya gitu. Semua belajar sendiri, dan saya lihat orang-orang luar itu kan kebanyakan ya
duitnya mereka lebih banyak lah gitu. Sekali masuk 10.000 itu, ya saya 5.000 itu juga deg-degan sih emang uang kuliah saya. Gitu, segitu Bu. Waktu 2004 loh ini ya, 2004 uang 5.000 itu mungkin seharga 500 jutanya sekarang ya. Karena dulu nggak ada margin kecil ya Pak. Sekali masuk itu langsung ngeklik 1 lot. Betul. Gitu. Jadi bisa dibayangkan resikonya pada saat itu masih baru, margin udah 5.000, ngeklik langsung 1 lot ya. Baik. Kalau sekarang Pak, menurut Bapak nih, idealnya kalau kita trading dengan ada akun mini ya Pak ya, 0,1 lot nih. Menurut Bapak standar marginnya yang bagus berapa Pak? Kalau awal-awal ya, 500 sampai 1.000 aja sih harusnya sih udah oke sih. Yang penting resikonya di manage gitu loh. Caranya Pak, kalau boleh tahu? Ya pas masuk kok jangan sekali gede lah Bu. Gitu. Kayak namanya baru belajar, coba yang kecil dulu lah. Kalau udah mulai profit baru lotnya dikit-dikit dibesarin. Kalau zaman dulu kan lotnya gede dulu, begitu udah loss baru dikecilin. Harusnya kan nggak boleh begitu Bu. Iya. Jadi sekitar 500 sampai dengan 1.000 dolar lah ya. Betul. Baik, kalau untuk pemula Pak, saran Bapak, mereka sebaiknya trading di pair apa ya Pak? Untuk pemula ya. Nah itu, kalau saya sih sebenarnya sih favorit sih di GBP sama Euro sih. Nah tapi kalau pemula sebenarnya sih saya nggak saranin emas dulu. Sebenarnya soalnya kan dia volatilnya gede dan hitungan lotnya juga lebih besar dari mata uang. Kalau saya memang pairnya lebih suka GBP sama Euro. Euro memang lebih volatilnya lebih tenang ya. Gitu. Ada yang suka misalnya USD JPY itu ya boleh. Volatilnya juga lebih tenang. Gitu. Kayak kalau saya saranin sih major pair-nya sih itu sih. Alasan pemilihan pair itu tadi GBP, Euro dan USD JPY apa ya Pak? Selain berdasarkan karena volatilitasnya tinggi tadi. Itu kan mereka kan major spread Bu. Jadi pasti spreadnya bisa kecil. Baik. Major pair itu. Major pair. Oke. Jadi Bapak lebih cenderung yang cari spreadnya rendah, kecil. Iya, Bu, betul. Oke, baik. Bapak pernah loss nggak Pak? Oh pernah. Gitu semua trader saya rasa sih pasti pernah, nggak mungkin Bu. Pasti kalau ditanya pernah loss itu udah pasti. Sudah pasti. Pasti. Paling banyak berapa Pak? Waduh. Saya semalam ya 5.000 pernah Bu. 5.000. Kenapa tuh Pak? Kejadiannya kenapa terjadi loss seperti itu? Sebenarnya itu bukan dari malam itu sih. Beberapa hari yang lalu gitu. Saya sebenarnya udah punya trading plan. Saya waktu itu memang ya namanya manusia kan kita analisa kan nggak mungkin 100% benar Bu. Betul. Kayak ada kadang benar ada salah. Waktu itu ya karena emang ada news ya dan kadang memang suka trading plan kita kan bisa berubah gitu karena ada news dadakan gitu. Waktu itu saya udah punya trading plan, terus abis itu saya waktu itu lossnya udah 2.000. Waktu itu 3 hari yang lalu lah, pokoknya 2 hari yang lalu. Saya ingat banget 2 hari yang lalu itu udah trade lossnya udah 2.000. Harusnya saya cut. Harusnya. Tapi saya ngerasa ini masih bisa balik. Ego. Ya, itu ego sama aduh apa sih? Harapan nggak? Harapan nggak gitu. Lupa kalau kita follower market ya Pak. Iya, kita ngerasa market tuh under our control. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Saya udah harus cut terus habis itu. Habis itu saya diemin gitu. Dari 2.000 akhirnya besok 3.000, akhirnya 5.000. Ya kan jadinya ya mau nggak mau harus cut. Betul. Gitu. Emang nggak sesuai trading plan. Harusnya kita lossnya paling cuma 1.000. Lossnya jadi makin banyak. Betul. Jadi kalau yang saya tangkap tuh banyak kan ke para trader itu minus $10 nggak mau ditutup. Tapi begitu minus $5.000 ya udah nggak apa-apa ditutup aja. Nah ini nih ya. Seperti ini jangan dijadikan kebiasaan ya Pak ya. Karena biasanya kalau sudah mentalnya seperti itu pada saat dia top up lagi dia akan mengulang hal yang sama. Itu betul. Makanya jadi kuncinya money management ya Pak ya. Kalau udah salah ikhlasin aja. Kita cari di pair yang lain, kita cari lagi di sesi berikutnya. Mungkin harus masuk dengan tadinya iseng ngeklik tanpa analisa, sekarang harus baca ya Pak ya. Betul, harus itu. Ya, dan kemudian lihat lagi teknikalnya apakah memang sudah confirm untuk buy atau sell. Gitu. Jadi Pak Ancol aja merasakan tuh para trader jangan segan-segan menutup pada saat margin rugi masih kecil ya Pak ya. Udah nggak sesuai trading plan kita, udah harus lah kita. Harus di-close ya. Harus lah. Udah kalau nggak sesuai harus buang istilahnya. Baik. Karena saya pun juga banyak mengalami nasabah yang
Tadi awalnya masih sedikit nih Pak Betul, ruginya, tapi iya. karena egonya terus Iya. dipaksakan, Iya. akhirnya ngegulung. Nah, baru setelah itu baru ditutup karena Iya. sistem yang menutup. Margin call. Jadi karena ego itu tadi dia tidak Iya. mau tutup. Padahal sebenarnya kalau dia sebenarnya awalnya mau close aja, mungkin ruginya nggak sebanyak itu. Betul, Tapi betul. karena itu tadi balik. Oke, jadi dari sini kita menarik kesimpulan, selalu gunakan money management Oh ya iya. Pak. Ya, Itu betul. kuncinya ya. Baik. Kemudian gimana Pak cara Bapak merecovery si kerugian itu tadi Pak? Ya, itu balik lagi ke mental sih Bu. Kita nggak, kalau lagi loss gitu, nggak boleh pikir balas dendam Bu. Oke, baik. Itu tidak boleh Ya. gitu. Dan loss-nya juga harus dikecilin Bu. Gitu. Baik. Soalnya kan kalau kita loss gitu kan besok-besok pasti ke bawah pikiran, Benar. ke bawah perasaan. Baik. Nah, trading kita pasti nggak bagus. Gitu. Kayak kadang saya seminggu off dulu Off gitu dulu. sampai stabil. Stabil Habis ya. itu mulai kecil-kecil gitu. Jadi kalau udah loss gitu tuh nggak boleh kita pikir tuh sebagai balas dendam Bu. Itu udah salah, nggak boleh. Anggap aja pengeluaran lah. Benar. Kalau saya bilang, benar. kita kan jalanin ini kan trading ini kan sebenarnya kan sebagai bisnis juga. Semua bisnis saya percaya itu pasti ada pengeluaran. Betul. Nah, gitu. Kalau kita lagi ada pengeluaran besar ya kita harus pikir kenapa pengeluarannya bisa besar. Nah, pelan-pelan lah bisa di recovery gitu. Oke, jangan sampai kita pikir itu harus dibalas dendam itu nanti biasanya makin runyam Bu. Kalau berpikir begitu. Siap. Kemudian butuh berapa lama ya Pak biasanya nih Bapak merecovery kerugian yang Bapak alami? Tergantung ini ya Bu, berapa besar kerugiannya. Iya. Misalnya nih Gitu. satu hari ini Bapak rugi $300 nih. Ya, nah itu seminggu gitu. Memang recovery pasti lebih lama, nggak mungkin sehari itu dapat 300 lagi nggak. Setuju. Pasti lebih lama recovery-nya. Jadi trading itu Betul. Pak kalau saya tangkap ya, melatih kesabaran, Betul. membuat kita tidak jadi greedy kata Betul, orang ya betul, Pak ya. betul. Kemudian menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, Ya, baik itu terhadap betul. diri sendiri maupun terhadap Oh. market. Ya, Market kan bukan kita yang ngebentuk ya Pak ya. betul. Pialang tidak membentuk harga. Ya, Anda bukan pembentuk harga. ya, Jadi kalau salah, ya, cepat lakukan antisipasi. ya, baik. Apakah kita mau cut loss, Ah, top up, atau hedging ya Pak ya? Ya, betul. Nah menurut Bapak, hedging itu sebenarnya menyelamatkan posisi atau tidak? Itu sebenarnya bisa, tapi tergantung orangnya, Bu. Baik. Pengetahuannya gimana tentang hedging? Kalau Baik. cuma pengetahuannya setengah-setengah, atau setengah-setengah, ya hedging malah nanti makin memperbesar Masalah. kerugian, menambah masalah baru. Gitu. Itu sebenarnya hedging itu sebenarnya bukan ilmu dasar, Bu. Ilmu yang lanjutan. Gitu. Orang baik. harus ngerti dulu, harus belajar dulu. Cara hedging yang benar kayak gimana gitu. Oke, ada orang yang tahu seperti martingale. Banyak orang profit karena martingale, tapi banyak juga orang yang runyam juga. Karena Sama, martingale. iya, sama juga hedging juga begitu gitu. Kebanyakan mereka tuh taunya setengah-setengah. Main asal hedging, main asal martingale gitu. Iya. Pengetahuannya Bu, ilmunya dulu lah. Gimana gitu, mereka planningnya gimana. Jangan tahu setengah-setengah terus eksekusi gitu. Eksekusi ya. Betul. Jadi jangan eksekusinya di akun real apa intinya gitu ya. Kalau masih coba-coba, tolong Nah, itu nggak pindah ke apa-apa. akun demo ya. Iya, Nanti betul, kalau itu di nggak akun demo masalah. berhasil, pindah lagi ke akun real. Betul. Betul. Baik. Iya. Baik. Karena aktif di komunitas, sering Iya. melihat trader lain loss nggak Pak? Wah. Dan mereka biasanya loss karena apa ya Pak? Banyak Bu. Kalau yang itu kebanyakan ya baru awal-awal ikut-ikut teman, pengetahuan kurang gitu. Oke, ada uang dikit-dikit masuk gitu. Biar ini margin call itu kebanyakan loss ya itu Bu, ego. Ya loss sedikit. Besok-besok bisa balik, nggak punya trading plan, main trade asal ikut-ikut signal, ikut-ikut teman, tambah ya. Kalau kita lihat signal, lihat itu kan namanya signal kan ya nggak mungkin juga 100% benar kan, harus kita maksudnya sesuai sama kita juga gitu. Ini pas gak signal kita gitu, main asal ikut-ikut gitu. Terlalu percaya sama orang yang kayaknya kesannya dia ngerti banget gitu, oke? Ya oke, padahal kan belum tentu. Belum tentu, ya. Gitu. Kebanyakan itu sih Bu. Ya oke. Alasan-alasannya macam-macam tapi ya banyak kan itu yang tadi saya sebutin. Baik, Pak ada beberapa trader yang Ya. baru coba trading, kemudian loss, kemudian mereka nggak mau trading lagi. Nah, apa sih yang membuat Bapak kalah trading lagi, kalah trading lagi, kalah trading lagi? Kalau saya ya, saya selalu ngebiasain ke pikiran positif ke saya. Kalau yang namanya loss tuh saya pasti lihat banyak kok mereka yang bisa make money. Banyak yang mereka bisa dapat cuan di market. Gitu, oke? Jadi kita nggak lihat dari yang banyak yang gagal. Kita harus lihat mereka yang sukses. Sukses Nah, ya. dari situ kan kita
aku mikir gitu loh. Mereka aja bisa, loh kenapa aku enggak? Gitu. Oke. Kemudian Ya. cara Bapak melengkapi ini kan kalau kita bilang close itu kan mungkin satu karena pengetahuan ya, skill ya Pak. Betul. Yang kedua karena money management, Betul. yang ketiga karena dari diri kita sendiri, ego kita tadi. Betul. Nah dari skill nih Pak yang perlu Bapak sampaikan ke trader kita apa ya Pak ya? Skill tuh banyak sih sebenarnya, technical, fundamental gitu. Oke. Iya. Paling dapat belajar 1, belajar 2, habis itu di pengalaman. Coba gitu kan, soalnya banyak itu segala macam teknik segala macam. Paling ambil 2, 3 aja lah gitu. Kalau cocok dijalanin, kalau nggak cocok dilihat lagi gitu. Oke. Yang penting itu apa ya? Jangan dapat suatu ilmu, jangan suatu teknik tuh jangan langsung main lot gede pakai trading real gitu ya. Coba dulu di demo lah. Seminggu 2 minggu gitu. Kalau udah cocok ya boleh silakan gitu. Kalau coba pun juga dari lot kecil dulu, jangan langsung lot besar. Oke. Pak, untuk pemula nih. Baik. Technical apa yang Bapak sarankan ke mereka? Kan saya suka nih Pak ya, saya suka lihat nasabah tuh pengennya indikator semua dipasangin ya. Saya agak bingung, apakah Bapak tipe orang yang suka memakai semua indikator gitu. atau tipe orang yang tidak mau pakai indikator? Atau hanya beberapa indikator saja yang Bapak pakai? Oke. Kalau indikator saya pernah buat indikator buat Dolly, buat forex itu namanya Dolly gitu. Di googling aja Dolly indikator itu. Itu pasti keluar gitu. Itu buatan saya sendiri. Baik. Gitu. Oke. Tapi kalau mau buat pemula, saya bilang ya yang oke ya, yang maksudnya buat benar-benar kelihatan akurasinya kelihatan itu dari MA boleh, MA 20-50, terus sama Bollinger gitu. Itu aja udah sebetulnya udah cukup. Cukup ya. Buat berdasar gitu. Persentase kebenarannya berapa persen? Kita harus kejar tuh 70-80 lah gitu. Udah oke ya udah Pak ya. Oke. Kalau 60 sebenarnya masih oke sih tergantung money management kalau 60%, tapi kita kejar segitulah. 70-80 lah kebenarannya, probabilitasnya betul. Baik. Bapak biasanya kalau trading pakai time frame berapa menit, Pak? Saya, ini kalau masalah time frame tuh, saya selalu memikir gini loh, jangan sampai market yang ngatur waktu kita. Harus kita yang ngatur waktu kita buat trading di market. Baik. Jadi kalau saya benar-benar sibuk gitu, saya biasa pakai time frame-nya daily. Daily. Kadang weekly. Kalau benar lagi sibuk. Kalau saya misalnya bisa aktif di komputer, depan komputer, ya saya bisa pakai H1 atau mungkin kalau scalping M5 juga bisa kalau lagi ada waktu. Baik. Nah, gitu, ini yang mau saya tanyakan nih para trader. Silakan. Kalau Bapak pakai time frame H1, stop loss-nya di time frame berapa, Pak? Oh, tetap di H1. Tuh, kan benar para trader. Trading di H1, stop loss di H1. Iya dong. Time frame daily, stop loss-nya di daily ya, Pak ya. Dong. Jangan Anda membuka time frame 30 menit, stop loss-nya di daily ya, Pak ya. Itu menggulung Anda punya stop loss. Artinya nanti kerugian Anda jadi lebih banyak ya Pak. Ini yang perlu saya tekankan nih. Karena Pak beberapa nasabah sudah buka open posisi, nggak pasang stop loss, nggak pasang TP, ditinggal tidur Pak. Besok paginya bangun-bangun uangnya sudah berkurang banyak. Nah ini yang mau saya sampaikan ke para trader nih Pak. Jadi kalau kita trading di time frame H1, stop loss-nya pun di H1 ya Pak ya. Baik, betul. Baik, ini perlu yang kita sampaikan ke para trader HSB nih Pak ya, umumnya ya. Baik. Profit paling besar berapa tuh Pak yang pernah Bapak dapatkan? Aduh, kalau soal profit jadi nggak enak saya. Nanti takutnya pada ngiri. Atau dibisikin aja Pak ke saya Pak. Ya kurang lebih lah Pak, kurang lebih. 8.000 pernah, 10.000 pernah. Itu kurun waktu berapa lama Pak? Nggak sehari sih. Paling 2 minggu sebulan. 2 minggu sebulan ya? Itu pernah, itu yang rekod bagusnya. Baik, uangnya ditaruh kemana tuh Pak? Oh, digulung saya. Digulung? Saya buat trade lagi. Oh nggak di WD Pak? WD ada buat keperluan itu. Ya. Tapi kebanyakan kalau trader ya punya uang, maksudnya profit gede gitu, biasanya mereka gulung. Gulung ya? Betul. Kebanyakan sih begitu Pak. Saya juga bingung ya, ada beberapa nasabah ya Pak, masih ada posisi, marginnya nggak banyak nih. Tapi dia WD Pak. Oh ya nggak apa-apa, terserah dia. Tapi WD-nya belum tutup posisi. Maksud saya, kalau misalnya dia ada posisi nih, karena nggak sebaiknya bukannya diselesaikan dulu posisinya, baru dia WD, atau menurut Bapak yang baiknya gimana sih Pak? Sebaiknya? Kalau misalnya kayak ibu bilang begitu, maksudnya ada posisi WD, nah itu kan marginnya kan berkurang. Nah itu yang bikin bahaya. Bahaya ya Pak? Harusnya sih sebenarnya selesai semua dulu. Selesai dulu semua, baru kita tarik profit ya Pak? Betul, tarik. Atau mungkin ya benar-benar kecil, cuma satu posisi yang marginnya gede banget gitu, ya bolehlah kita ambil profitnya. Profit ya. Yang pentingnya intinya di marginnya itu loh yang kita harus lihat loh kalau kita punya posisi loh. Kalau misalnya kita WD setengah gitu kan bahaya. Baik. Posisi kita. Betul. Menurut Bapak nih,
di HSP kan banyak nih nasabah seneng tradingnya US oil. Heeh. Sementara marginnya cuma $50 nih Pak. Gimana Pak menurut Bapak, orang yang sudah berpengalaman trading, ada margin $50, Bapak masuk gak di market US oil? Demo aja Bu. Demo aja. Oke, seorang Bapak Ancol aja nggak berani loh para trader ya. $50 trading di US oil ya Pak ya. Karena menurut Bapak apa Pak alasannya Pak? Ya Bu, itu tahanan berapa pips sih Bu? Nah, setuju saya. Jadi tetap enggak ya Pak? Kalau $50 aja saran Bapak di mana Pak kalau mau trading? Ya $50 ya. Aduh itu sih mikro sih Bu. Mikro ya? Kalau saya bilang mikro nggak sih Bu. Kalau boleh dikasih Bu. Kalau dia berbersih keken nih Pak, saya punya uang $50 nih Pak Ancol, saya mau trading. Jangan, sementara di ASB kan belum ada mikro ya Pak. Boleh nggak sih saya trading, Bapak Ancol coba pilihkan misalnya, boleh nggak? Pair apa yang menurut Bapak masih bisa masuk Pak? Belum bisa Bu, maaf Bu. Saya ngomong $50 mending itu Bu, biaya kursus aja Bu. Okay. Biar lebih bagus Bu nanti tradingnya. Jadi jangan dipaksa ya, Pak Ancol sudah tetap kekeh di $50, dia lebih baik memilih tidak ya. Ya baik. Itu pilihan buat para trader kita ya betul, Pak. itu baik ke pilihan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ada dana, sebaiknya di top up aja dulu, kemudian baru pilih pair yang lain ya Pak ya. Ya betul. Baik, oke. Pasar apa Pak yang menurut Bapak, atau pair apa yang menurut Bapak yang paling gampang cuan ya Pak? Kalau kita ngomong paling gampang cuan, pasti resikonya gede juga Bu. Itu udah pasti, itu pasti apa sih namanya, searah lah. Gitu pasti ini kalau mau cuan banyak pasti resiko juga banyak. Gitu udah pasti semua orang pasti di emas ngomongnya. Emas, soalnya emas tuh volatilnya tinggi. Dan itu pengaruh juga gede. Ya profitnya juga paling banyak. Gitu. Tapi ya kita harus tahu resikonya juga dong. Gitu loh Bu. Baik. Betul. Baik. Pak, kan seperti kita ketahui di bulan ini kan Amerika mau naikin lagi suku bunganya ya. Itu betul. Baik. Kalau menurut Bapak, kira-kira di kisaran bulan September ini, bocoran aja Pak dikit. By technical, emas akan naik atau akan turun Pak? Kita lihat nanti nih Fed ini nih. Bentar lagi kan? Gitu, oke. Kalau dia misalnya naikin lagi, orang pasti suku bunga tambah naik, orang pasti nyari yang safe haven, gitu, oke. Salah satu safe haven udah pasti emas, gitu, oke. Dan kita ngeliat stimulus emas ini bakal bisa kuat, gitu. Kalau Fed ini mulai naikin lagi, kalau Fed naikin lagi, berarti nanti kan indeks bakal turun. Kalau indeks pada turun, GBP Euro tuh kena efek juga, Indonesia juga pasti kena. Baik. Nah, kalau investor udah pasti mikirnya, udah ke safe haven dulu deh. Berarti emasnya akan naik, Pak? Kemungkinan. Sentimennya begitu kalau saya lihat. Kemungkinan. Gitu. Dan satu lagi bocoran, mudah-mudahan ya, saya salah. Ini saya ngomong mudah-mudahan salah. 2023 bisa resesi. Resesi ya? Takutnya. Gitu. Saya ngeliat gejala-gejalanya. Tapi mudah-mudahan saya salah. Gitu. Saya juga nggak mau gitu. Kalau resesi, kita juga yang susah. Benar Pak. Gitu loh. Tapi bukannya Ukraina dan Rusia sudah mulai ada kesepakatan, mulai sudah membuka, maksudnya mereka sudah mulai membuka diri dan mulai ada pembicaraan menuju perdamaian, Pak. Betul, tapi hasilnya belum ada. Belum ada ya. Kita kan kalau lihat berita-berita seakan-akan kayaknya ditutup-tutupin. Kalau saya ngomong fair aja, kayaknya kesannya ditutup-tutupin gitu. Kita nggak tahu. Gitu ya. Kalau nanti mulai hasilnya udah mulai kelihatan, baru kita bisa ngomong. Ya, mudah-mudahan semuanya jalan yang terbaik yang diberikan ya, Pak ya. Tapi yang pasti saya dengar, saya pasti yang bocorannya, Fed 2 bulan ini bakal naikin terus, soalnya buat neken inflasi. Betul. Itu loh yang saya dengar bocorannya. Siap. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya, Pak pasti, Bu, buat kita semua. Baik. Keuntungan dan keburukan menjadi seorang trader apa ya, Pak? Kalau keuntungan, kalau keuntungan sih banyak Bu, kita nggak usah bangun pagi lah buat ke kantor, betul nggak? Yang malas jadi semakin males nanti nih Pak. Kalau males itu tergantung orangnya Bu. Ya Kayak soalnya kalau trade itu ya nggak perlu bangun pagi gitu. Kita bangun mau trade kapan aja boleh gitu. Kita nggak usah dimarahin bos. Kalau kerja kita nggak benar nggak usah dimarahin. Kalau kita sebagai punya bisnis juga nggak usah pusing marahin pegawai, nggak usah pusing stok
opnam apakah Yeah. kebengkalai gitu, nggak usah pusing ngurusin stok-stok gitu, nggak perlu gitu. Itu banyak sih Bu keuntungannya sebenarnya sih Bu. Daripada kerugiannya ya. Kalau kerugiannya ada Bu, Menurut namanya trader kan kita di depan monitor, di depan layar HP, nah itu kesehatan mata itu perlu. Gitu depan monitor, analisa pasti kan kita berhubungan sama monitor. Iya. Ya dan satu lagi tuh trader tuh sebetulnya saya terus terang bilang lebih egois Bu orangnya. Kenapa tuh Pak? Oh iya dong, pasti mereka mau sendiri. Jarang banget kita ngeliat trader yang sama-sama gitu. Maksud saya sama-sama dalam terus-terusan ya. Kalau biasanya cuma ngumpul sesaat, trading sama-sama, besok-besok mereka sendiri-sendiri lagi. Hilang ya. Trader bagi sendiri itu, benar, trader itu tuh memang cenderung egois, Bu. Gitu. Oke, jadi sendiri-sendiri itu sebenarnya sosial nggak bagus, Bu. Buat kehidupan sosial tuh nggak bagus sebetulnya. Jadi dalam dirinya cari duit gitu ya Pak ya? Market. Oh gitu ya. Mungkin karena kemarin udah rugi kali Pak, jadi dia perlu fokus nih Pak buat balikin modal Profit kali juga Pak. begitu Bu. Oh kalau profit juga gitu Sama ya? ini, Oh. gimana nih lebih banyak cuan? Sama Bu. Jadi gitu. nggak mau bergaul ya Pak ya? Kalau saya lihat sih jarang sih. Kebanyakan Ya. cenderungnya ke situ sih, kecenderungannya ke situ. Kalau saya perhatikan memang kalau trader-trader lama itu jarang bergabung di komunitas ya Pak ya? Oh, kalau terlalu lama, ya itu benar juga Bu. Gitu, itu benar juga. Mereka lebih seneng istilahnya di tertutup lah. Ya, analisa Apalagi sendiri analisa lah. sendiri ya. Atau dia hanya jadi pembaca, Ya. tapi dia tidak mau menjadi pembicara. Ya, silent reader. Silent reader. Kebanyakan seperti itu sih Pak. Jarang loh kayak Pancol loh. Betul. Karena mereka kebanyakan kalau trading, ya udah kalau profit diem aja, kalau rugi juga diem aja. Oh, gitu. tapi kalau rugi biasanya koak-koak Bu. Oh, kalau rugi koak-koak ya. Beda Bu. Kalau Jadi profit gimana nih, Pak? diem-diem. Kalau cara ngurangin yang berkoar-koar rugi ini gimana nih Pak? Kalau menurut Bapak ya? Kita harus lihat lah kenapa. Iya. Apapun kita trading, saya selalu percaya market is always right. Iya. Market itu selalu benar. Gitu. Masalahnya kalau kita trading kan kita pakai tangan siapa? Kita ngeklik. Gitu. Kalau kita trading pakai tangan sendiri, kalau lagi profit kita enjoy sendiri. Tapi kenapa kalau kita trading pakai tangan sendiri, kalau lagi loss kita nunjuk ke orang lain? Iya. Nah, itu kan nggak bagus Nggak bagus mindsetnya. ya. Kalau namanya trading pakai tangan sendiri, ya loss ya kenapa? Harus dipelajari lah. Gitu. Apapun yang kamu karena loss kamu lakukan sendiri, ya itu salah kamu. Gitu loh. Bukan salah broker, bukan salah signal, bukan salah orang yang kasih signal gitu. Iya. Itu udah mindset. Budaya Betul. fair lah kita sama diri kita sendiri, Betul. sama orang di rumah. Betul. Karena kalau misalnya bapak-bapak nih lagi trader kalah, yang kena nanti ke istri, ke anak-anak ya. Jadi tolong itu tidak dilakukan ya Pak ya. Kalau kalah ya udah istirahat dulu, tutup handphone, tutup laptop, jalan-jalan healing kalau kata sekarang ya Justru Pak ya. kalau lagi kalah gitu udahlah, tutup udah. Justru sama keluarga lah, harus lebih dekat gitu, komunikasi lah. Oke, soalnya kan kita kan mau menjaga para trader supaya nggak stres ya Pak ya. Namanya kalau trading pasti kita namanya usaha bisnis pun ada ruginya juga pasti, ya Pak. Bu. Ya. Baik, jadi artinya tetap menjaga keharmonisan keluarga yang sudah menikah. Kalau yang masih single, mungkin di waktu kita lagi nggak profit, ya udah ngobrol sama keluarga, nenangin diri dulu ya Pak ya. Sama teman dekat lah, sama TTM mungkin. biar lebih fresh lagi lah untuk masuk betul. market lagi ya Pak ya. Betul. Baik. Apa definisi pro trader di mata Pak Ancol Pak? Kalau bagi saya ya, pro trader itu tuh bukan orang yang profitnya banyak. Bagi saya. Bagi saya tuh pro trader tuh orang yang profitnya konsisten. Itu aja. Saya nggak penting dia berapa persen. Anggap aja 2% lah. Anggap ya bagi mata orang lah 2% mah dikit lah. Gitu. Oke. Tapi kan coba Anda bandingin sama bunga bank. 2%. Ya oke, setahun Anda udah 20% lebih. Kalau Anda konsisten. Tapi itu saya pakai level rendah loh. Kebanyakan mereka yang udah berhasil tuh bisa 10%, 20%. Dan saya udah lihat sendiri. Gitu loh. Di murid saya gitu kan saya pantau. Dia bisa segitu gitu loh. Oke. Saya rasa pro trader bukan yang dapat profit banyak, yang konsisten. Itu aja sih yang penting sih. Oh baik. Bagi saya. Menurut Bapak nih, baik. Paling benci melihat tipe trader yang seperti apa sih Pak? Yang nggak suka lah kalau saya bilang. Sebenarnya saya pernah menjadi orang yang seperti itu sih Bu. Kayak mana nih Pak? Saya belum tahu nih. Jadi saya kalau misalnya ya bagi GBP USD misalnya saya tahu ini bakal naik, saya beli. Saya simpen sendiri. Maksud saya nggak mau kasih tahu orang lain. Takutnya nanti profit saya tambah kurang.
Ya saya punya ilmu bagus, punya Iya. technical, saya simpan sendiri gitu. Saya tanya-tanya nih ke forum-forum nih, Iya. dapat yang bagus saya simpan sendiri. Oh gitu. Gitu loh. Itu sebenarnya itu saya paling benci sih sebenarnya. Jadi pengen profit, pengen saya simpan sendiri gitu. Itu nggak bagus Bu sebenarnya. Saya udah ngalamin dan itu nggak bagus. Kita jadi apa ya? Nggak berkembang Bu. Bener. Ilmu kita nggak akan update kayak begitu. Kalau kita apa-apa sendiri. Jadi kalau di peta ya, kalau peta dunia itu kayak laut mati. Laut mati ya. Gitu. Jadi apa-apa dia kekurung di sana. Di sana. Gitu. Jadinya nggak berkembang Bu. Kalau trader kayak begitu. Kalau menurut saya ya. Itu nggak bagus kayak Di gitu. komunitas Bapak banyak orang yang seperti itu? Ada lah. Ada, Namanya satu komunitas pasti ada lah. Ada, Macam-macam lah orangnya gitu. Macam-macam Ya, tapi saya nggak pengen. Saya juga pengennya tuh saling sharing lah. Kita profit nggak kemana-mana kok. Ya, Kita rame-rame ikut juga nggak bakal berkurang kok profit kita. Baik, baik. Begitu. Oke. Paling sering Ya. melihat penipuan di komunitas trading seperti apa, Waduh. Pak? Macam-macam sih Bu. Tapi yang paling sering ya namanya orang asing datang kayak masukin kita ke satu grup WA atau satu grup Telegram. Terus dia kasih lihat gitu member-membernya gitu. Profit segini, ambil uang ATM segini, kasih uang segepok segini. Nah itu teman saya ada yang kena kayak gitu. Ya karena memang pamer-pamer profit. Padahal kita nggak kenal ini orang. Kantornya nggak ada. Orang siapa juga kita nggak tahu. Gitu. Kayak karena banyak posting kayak gitu tiap hari. Ya kita jadi namanya greedy-nya kan kuat juga. Akhirnya kita transfer lah. Gitu. Ada paket-paketnya Bu. Ya. Paket 10 juta, pakai 5 juta dapatnya segini. Ya. Pakai 10 juta dapatnya 20 juta. Pakai 50 juta dapatnya 75 juta dalam itu. Ya itu kalau ngomong sama orang trader mah nggak make sense lah. Nggak make sense ya. Betul. Baik. Bapak pernah nggak kejebak di paket Amit-amit sih itu? Bu. Amit-amit sih Bu. Amit-amit Enggak. ya. Untungnya enggak Bu. Kenapa Bapak nggak mau terjebak, Pak? Karena saya kan dari 2004 kan saya udah tahu Udah bagaimana tahu, ya. itu trader itu kan Ya. bukan hal yang mudah Bu. Betul. Kita belajar mudah, tapi kan kalau untuk dapat duitnya kan perlu proses. Betul. Gitu, oke? Ya kita pikirnya ya Anda 50 juta bisa dapat 75 juta dalam 2 minggu misalnya. Kenapa Anda masih perlu duit saya? Betul. Nah, ini yang perlu sampaikan ke para trader kita, Pak ya. Kadang-kadang mereka tuh Betul. terpancingnya karena si paket itu tadi, Iya, Pak. banyak gitu kayak gitu nih Nah, sekarang jadi nih. mereka nggak mau capek, nggak mau mikir, Iya. pakai paket aja deh. Ternyata paketnya tidak terlegalitas ya, Pak Iya, ya. itu. Sehingga pada saat dia nyerahin uangnya, Ya kabur. kabur. Nah, ini kadang-kadang si para trader nih, Iya. karena mungkin loss terus, udah mendingan Iya. pakai paket aja deh Nah, gitu. itu. Tentang robot Pak, nih Ya. saya agak sedikit. Nah, Apakah itu menurut dia. Bapak robot itu memang cenderung menolong sekali atau lebih baik trading sendiri? Robot itu sebenarnya ya, Mm-mm. aduh itu panjang cerita Bu. Sebenarnya Iya. robot trader itu kan pasti ngelihatnya ke technical. Betul. Robot itu tuh tidak pernah bisa baca fundamental. Baik. Yang kasus-kasus kemarin kan yang penipuan robot trading itu, Mm-mm. sebenarnya kan robot trading tuh kalau selama kita pakai sendiri, nggak menggalang dana orang, Mm-mm. ya itu kan nggak melanggar hukum. Betul. Yang kemarin itu kan karena mereka menggalang dana orang. Menggalang orang. Alasannya pakai robot. Mm-mm. Kasih lihat lah kawan-kawan yang bodong semua lah, yang Iya. palsu semua lah. Baik. Gitu. Karena mereka penggalangan dana. Di sini kan itu kan nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Penggalangan dana gitu. Oke, kalau bagi saya selama robot kamu pakai sendiri, kamu nggak galang dana, itu mah legal-legal aja, Legal nggak aja masalah. ya. Baik. Gitu loh. Aman Bagi jadinya saya. ya, Pak, ya? Aman, asal nggak galang dana orang. Dana orangnya itu melanggar ya Pak ya. Iya, itu melanggar dong. Baik. Jadi menurut Pak Ancol nggak masalah ya. Nggak Yang masalah, penting asal sendiri nih. sendiri, pakai tidak digalang ya dananya. Iya, betul. Baik. Saya rasa itu aja sih yang Ya. mau saya tanyakan. Mungkin Pak sebelum Boleh, penutup silakan. ya, Nggak apa-apa. ada nggak yang Bapak mau sampaikan ke trader-trader kita yang masih pemula, masih istilahnya kalah nih Pak, tapi mereka masih berpikir keras. Mungkin nggak ya passion saya di sini gitu. Nah, iya. Gitu. Satu kata lah buat mereka Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Perbanyak pengetahuan lah, perbanyak ilmu lah. Ilmu ya. Habis itu latihan. Latihan. Gitu. Masuk komunitas mungkin ya Pak ya. Boleh, itu juga Oke. gitu. Yang penting trader itu tuh proses lah. Proses ya. Betul. Jangan gitu. berhenti sampai di situ aja. Iya, Gali itu terus proses. skill kita ya Pak ya. Betul. Rajin bertanya di komunitas. Oh iya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu ya. Namanya juga masih pemula Iya, ya namanya Pak ya. pemula, betul. Baik. Ya. Itu aja Pak yang Baik, di sini. mau saya tanyakan. Mungkin nanti
para trader ke depannya kita mungkin akan ketemu lagi lebih ke arah teknikal ya Pak ya. Mudah-mudahan ya nanti kita siapkan waktunya. Terima kasih untuk kedatangannya Pak Ancol ya.